Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan, para hadirin dan para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin malam Sabtu usai wadifah hailalah Thariqah At-Tijaniyah di Zawiyah Tarbiyah Tijaniyah Klender, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, yang pertama saya ingin membuat satu pernyataan tentang kegaduhan yang terjadi wabil khusus di tubuh Nahdlatul Ulama, yang mana pengamal thariqah secara otomatis adalah pengikut Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena ormas yang mengakui keberadaan thariqah, termasuk juga ya organisasi Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah, itu berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, wabil khusus kepada para ikhwan Thariqah Tijani, ini termasuk hal yang sangat penting dan sangat prinsip kita ketahui bersama. Yang jadi catatan pertama, dan juga kemarin saya sempat nulis sedikit, di mana terjadi polemik berkepanjangan tentang istilah Islam Nusantara. Betul? Jadi ada yang pro, dengan pro membabi buta tanpa tahu pokok permasalahannya. Kenapa? Ya karena yang menggulirkan adalah pokok. Ada yang pro bersyarat. Kenapa? Ya karena di balik istilah ini, jika salah menafsirkan, ya, resikonya bisa keluar dari Islam. Karena pada hakikatnya Islam itu satu Islamnya Rasulullah. Itu. Sekali lagi, Islam itu tidak perlu diberi embel-embel. Dan selama ini pendiri NU dan para ulama Nahdlatul Ulama, ya, tidak ada yang bikin embel-embel itu. Ketika NU tidak bikin macam-macam seperti itu, alhamdulillah tidak ada masalah di masyarakat, termasuk dalam tubuh NU. Ya sudah, Islam ya Islam, dan tidak dibeda-bedain. Cuma memang situasi politik masa lalu, ya, sekali lagi situasi politik masa lalu itu memang mengguratkan beberapa kenyataan, ya, tentang kondisi umat Islam, sehingga ada istilah ya Islam abangan, ya, yang mana Islam abangan ini ya Islam yang selanjutnya lebih dikenal dengan Islam nasionalis dan lain sebagainya, ya. Ada Islam santri, termasuk juga ya macam-macam yang ada. Dan itu adalah sebuah, sebenarnya ya, hal ini kenyataan yang berjalan di masyarakat. Akan tetapi pada saat itu tidak terlalu menjadi polemik. Kenapa? Ya pada saat itu juga
belum ada Facebook, belum ada ini dan sebagainya, termasuk orang itu masih relatif sulit pada zaman itu, sehingga ya orang berpendapat itu tidak beracuk kayak sekarang ini. Kenapa kok rame? Karena setiap orang, baik yang ngerti agama maupun yang tidak ngerti agama, bebas berkomentar sesuai dengan pendapatnya dan kecenderungannya. Itu ya, kalau hakikatnya ya sama dengan yang dulu ya, istilah Islam santri, Islam abangan dan lain sebagainya, yang mana sebenarnya Islam satu, cuman Islam yang biasa di pengamalnya para santri dengan realitas bagaimana santri itu ya, yang mana tidak beda dengan Islamnya orang-orang abangan. Cuma orang abangan ya, mereka pengetahuan tentang Islamnya relatif lebih rendah. Kemudian mereka itu diantaranya juga masih sangat terpengaruh dengan tradisi-tradisi terdahulu, bahkan cenderung dicampur aduk dengan tradisi. Secara faktual dan juga ya secara kaedah fikih, jadi Islam itu juga tidak menolak budaya yang ada di masyarakat. Jadi sekali lagi, selama budaya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka hal tersebut tidak ditentang oleh Islam dan tidak dilarang untuk kita pakai. Intinya seperti itu. Kemudian ya, berkenaan dengan Islam Nusantara ini, di antaranya penjelasan para tokoh bahwa istilah Islam Nusantara itu hanyalah istilah untuk lokal di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sudah terbiasa mengamalkan agama ini sebagaimana mestinya, sebagaimana tuntunan Allah dalam Al-Quran, termasuk dalam sunnah-sunnah Rasulullah, dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana karena mereka ini hidup di Indonesia, yang Indonesia itu sendiri punya budaya-budaya lokal. Selama budaya lokal itu tidak bertentangan dengan akidah, selama budaya tersebut tidak mencemari agama, maka budaya itu tidak ditolak mentah-mentah. Akan tetapi budaya jika ya melanggar akidah, membawa kesyirikan dan lain sebagainya, maka budaya itu ditolak. Jika seorang dakwah pendahulunya yaitu para wali songo, di mana wali songo itu berdakwah tidak langsung memberangus apa yang ada, akan tetapi potensi-potensi yang ada di masyarakat diarahkan agar supaya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jika seperti itu maka tidak ada masalah. Cuman diakui atau tidak, ya sekali lagi fakta berbicara di lapangan. Ya, fakta berbicara di lapangan ini kendaraan untuk memecah belah umat. Maka dibuatlah opini, termasuk ada opini-opini yang menyimpang. Ya, karena seperti itu otomatis para tokoh kita ini berbicara dan mengomentari. Nah, ketika salah satu tokoh berbicara dan memberikan komentar, kebetulan partainya berbeda. Nah ini, kebetulan pilihannya berbeda. Nah ini digunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh untuk mengeruhkan juga, tambah mengeruhkan situasi, sehingga akhirnya umat ijtimah muqaddam dalam rangka Idul Fitri di Pondok Pesantren Butet yang dikirim saya mewakili beliau.
Sehingga saya masih anak-anak, masih mahasiswa pada saat itu ikut juga pertemuan muqaddam. Pada saat itu, ya, ada yang nyelonong masuk membawa makalah, ya, dengan tuduhan Syekh Tijani itu penganut akidah hulul, penganut akidah wahdatul wujud. Sehingga dengan itulah, ya, dia memvonis thariqah Tijani itu adalah thariqah yang sesat. Itu. Ya bukan orang Tijani. Ujung-ujungnya ternyata dia menukil dari kitab At-Tijaniyah, tapi yang disusun oleh orang Wahabi. Setelah ketahuan begitu, kenapa? Ya di situ banyak pernyataan Syekh dalam kitab Jawahirul Ma'ani dipotong-potong. Nah ini, maka ya, tuduhan itu seakan-akan benar. Nah, orang yang tidak pernah baca Jawahir langsung baca kitab itu, ya langsung beranggapan thariqah Tijani itu memang sesat. Tapi orang yang sudah membaca Jawahir tahu di mana letak kesalahan dari potongan-potongan. Di Kiai dari Jawa Barat, perlu dikasih tahu namanya. Nah, dari Kuningan namanya Kiai Hussein Muhammad. Ya, orang Kuningan tahu. Itu pada tahun 1986. Itu kejadiannya di Pondok Pesantren Buntet, dan saya masih punya catatannya. Alhamdulillah, saya punya dokumennya sampai sekarang saya punya. Jadi dia salah satu tokoh yang menentang thariqah Tijani di Jawa Barat dan memfitnah thariqah Tijani. Dan di mana-mana. Kenapa? Ya, ulama yang tadinya tidak punya reaksi dan tidak punya kepentingan, bahkan ya nganggap Tijani tidak ada masalah karena sudah diputuskan oleh Nahdlatul Ulama sebagai thariqah yang muktabar sejak tahun 1930. Karena Tijani itu masuk ke Indonesia sebelum merdeka kurang lebih 1920-an masuk ke Indonesia. Jadi pada sekarang sudah 100 tahun lebih. Ya, 1920 masuk ke Indonesia, hampir 200 tahun dengan hampir 100 tahun di Indonesia. Cuma pada saat itu tidak bumi. Itu. Baru ya di Jawa Timur atas perintah Kiai Haji Muhammad bin Yusuf Surabaya, Syekh Umar Baidawi diperintah untuk bertemu para muqaddam, terutama yang di Jawa dulu termasuk yang di luar Jawa. Maka sejak itulah thariqah Tijani terkoordinir dan ada kegiatan tahunan yang disebut dengan Idul Khatmi. Sejak saat itu ya dengan motor ya, dengan lokomotif Syekh Muhammad bin Yusuf Surabaya. Ya. Jadi di mana beliau sebagai masinisnya, ya, co-pilotnya ini ya Syekh Umar Baidawi pada saat itu, maka mulailah berkibar syiar Tijani dengan pendekar-pendekarnya, diantaranya Kiai Haji Badri Masmuki dan Kiai Mukhlas Ahmad Ghazi. Pada saat itu termasuk Habib Ja'far ketika itu masih muda. Itu. Maka nyebar kemana-mana, maka tanggapannya pun macam-macam. Kemudian pengalaman apa? Ya kiai-kiai yang tidak ngerti apa-apa tentang Tijani didatengin oleh orang yang ingin ngadu domba. Kenapa? Pada saat itu ya, partai politik 3. Jadi politik itu mulai zaman sahabat. Ya, sekali lagi mulai zaman sahabat sampai dengan saat ini politik itu mempunyai andil sangat besar memecah belah umat Islam. Oleh karena hati-hati. Dan kita jangan anti politik. Jadi umat Islam itu jangan anti politik. Orang thariqah bukan langsung hanya wirid dan ngurus ini nanti. Kalau kita anti politik, negara ini dikuasai oleh orang-orang yang anti Islam nanti. Jadi kita harus mengirim ahli-ahli kita untuk berjihad di sana. Tuh. Jadi ini para hadirin rahimakumullah.
Jadi kiai-kiai yang tidak ngerti Tijani didatengin, kemudian dikabarin kalau Tijani itu begini, dibuatkan cerita yang mana cerita itu memang tidak dibenarkan dalam Islam. Salah satu contoh yang difitnahkan pada dulu, Syekh Tijani itu menjamin Ikhwan Thariqah Tijani 7 turunan masuk surga. Wah. Ada tidak dalam Thariqah Tijani? Ada. Tidak ada. Memang ya, pengamat Thariqah Tijani dapat jaminan dari Rasulullah kepada Syekh radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah jamin karenanya sendiri. Itu. Menjamin kepada Syekh radhiyallahu anhu bahwa pengamal Thariqah Tijani dijamin masuk surga tanpa melalui proses hisab. Tanpa melalui proses disiksa dulu. Dan ditanya, kenapa? Nanti ketika masuk ke alam barzakh, di mahsyar, di sirat sampai ke surga dikawal langsung oleh Rasulullah SAW. Yang dapat jaminan juga dalam kitab Tijani, ya istrinya, kedua orang tuanya, ya tidak termasuk mertua, istrinya, kedua orang tuanya, dan anak-anaknya, bukan 7 turunan. Cuma 7 turunan ini tambahan. Kemudian ini dianggap mempunyai potensi untuk bisa mengadu domba. Seakan-akan jaminan ini bertentangan dengan kaidah Islam. Sampai-sampai bahasanya itu, ya, saking bencinya pada Thariqah Tijani, memangnya surga itu kaplingannya punya Syekh Tijani. Ya, memangnya surga itu punya moyangnya Syekh Tijani. Kalau ada yang tanya seperti itu, bilang saja iya. Siapa moyangnya Syekh Tijani? Rasulullah. Ya sebenarnya benar itu. Memang yang punya moyangnya Syekh Tijani, iya Rasulullah moyangnya Syekh Tijani. Alhamdulillah. Itu. Kemudian, ya, kemudian. Oh ya. Iya kan? Iya. Apakah jaminan itu bertentangan dengan hukum Islam? Tidak. Salah satu dalilnya, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Jadi terputus ketika orang mati, tidak bisa beramal, tidak bisa sholat, tidak bisa wirid, tidak bisa baca Quran. Bukan terputus pahalanya, terputus pekerjaannya. Jadi amal itu pekerjaan, bukan pahala. Pahala itu gaji. Orang pensiun putus kerjanya, gajinya tidak putus. Apa? Gaji pensiun. Gitu. Kemudian yang tidak putus diantaranya illa min salatin, sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, ya. Ilmu, ya, thariqah ini diantaranya ada proses belajar mengajar, mengajarkan thariqah, kemudian mengajarkan wirid, kemudian awaladin sholihin yaqula, atau punya anak yang mendoakan pada kedua orang tuanya. Jadi orang tua dapat pahala dari ibadah anaknya. Lalu kalau orang tuanya dijamin apa melanggar hukum Islam? Ya. Kan tidak melanggar. Ini ketentuan dan ada hadisnya. Kalau anak itu beribadah dan ibadahnya anak itu adalah hasil jasa orang tua. Kenapa? Ya orang tuanya dulu yang hamil, orang tuanya dulu yang melahirkan, berjuang, orang tuanya dulu yang membesarkan dan lain sebagainya, sampai anak itu ngaji, dapat ilmu yang berkah,
bermanfaat, ketemu dengan torekoh dan bisa baca bismillah karena ngaji. Yang nyuruh ngaji orang tuanya, maka orang tuanya dapat 100% dari yang diamalkan oleh anaknya. Ketika anaknya mendapatkan pahala surga, orang tuanya dapat. Nah ini tidak usah jauh-jauh hadisnya, yang paling gampang banyak dijelaskan oleh para dai dalam pengajian-pengajian. Ya, termasuk istri dan anak-anaknya itu bisa dapat syafaat dari suaminya, dan itu hadisnya jelas tentang hadis syafaat. Itu di antara umat Rasulullah SAW ada yang bisa mensyafaati satu orang, ada yang bisa mensyafaati keluarganya, termasuk juga ada yang bisa mensyafaati kaumnya. Dari mana? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tentang kewalian, wali itu dapat bisyarah, berita gembira untuk dirinya. Untuk apa? Kehidupan dunia dibahagiakan, kehidupan di akhirat diselamatkan, dibahagiakan. Busro ini dibahagiakan, termasuk busro coba masuk surga sendirian, istrinya tidak masuk, gimana? Melasin. Hah? Melasin. Memang di sana bersama bidadari, tapi masa ya yang namanya sunnatullah, kecintaan yang ada di dunia, ya termasuk juga hadis Nabi yusarul mar'u apa istrinya cinta pada suaminya yang beribadah, maka istrinya dapat bagian karena mahabbahnya dikumpulkan pada suaminya. Itu sudah jelas, banyak hadis-hadis yang mendukung itu semua, cuma didramatisir seakan-akan Thariqah Tijaniyah bikin-bikin itu. Kemudian disampaikan ke kiainya yang tadinya ya tidak ada masalah, begitu dipanas-panasin lupa, tidak buka kitab dulu. Yang diterima yurufitnah. Akhirnya berkomentar itu. Sampai di pengajian berkomentar ya yang tidak produktif. Akhirnya terjadi kegaduhan di masyarakat. Yang bikin itu ya para tokoh, para ulama. Ya sekarang juga, kenapa? Ya sekarang orang-orang yang punya titel ulama yang bikin, akhirnya masyarakat gaduh. Coba ada istilah-istilah kayak gitu, selesai. Mulai dulu NU jalan dengan biasa tanpa ada istilah-istilah ini dan sebagainya. Kenyataannya NU berjalan dengan baik. Bikin-bikin. Jadi ini pintu sebenarnya. Jadi saya di satu pihak ya, kalau kita kaji dengan seksama, jika definisinya benar, maka istilah Islam Nusantara itu tidak ada masalah. Gitu. Yang ruwet kalau definisinya oleh kutu loncat, definisinya oleh orang-orang yang ingin memecah belah umat lah ini, termasuk definisi oleh mereka yang ingin merusak umat dari Islam dari dalam. Ini yang berbahaya. Akhirnya dengan definisi itu ya timbullah kesesatan-kesesatan, sehingga seakan-akan Islam Nusantara ini terpisah dengan Islam di Arab. Nah ini perlu dicermati kalau sudah kayak gini. Diakui atau tidak, fakta membuktikan sholat kita berbahasa Arab, Quran kita berbahasa Arab, dan Islam ini dari Jazirah Arab yang nabinya adalah orang Arab. Kata Syekhuna Mbah Maimun, kalau orang Islam benci dengan Arab, rokok, kata beliau. Jadi ini karena ada orang-orang ya ini, siapa yang benci Arab ya, kamu boleh Islam tapi jangan ke Arab-Araban.
kemudian dikritik jubah, dikritik sorban, Jenggot. ya, jenggot dan lain sebagainya. Padahal kalau itu dikritik kena sendiri kita. Kenapa? Seakan-akan jubah ini bukan pakaian nasional Indonesia. Coba lihat di Ponegoro pahlawan nasional bajunya pakai batik atau pakai sorban? Pakai jubah. Coba jubah apa pakai jubah digunakan pakai batik, nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Itu pahlawan nasional. Jadi jubah ini baju nasional juga. Buktinya dipakai oleh pahlawan nasional. Imam Bonjol pakai sorban, pakai jubah. Itu Syekhuna Hasyim Asy'ari juga pakai jubah. Dan Masya Allah para hadirin, dulu para ulama Indonesia ya sampai sekitar tahun 80-an ya, sebelum tahun 80-an nama orang Indonesia di Saudi, di Arab itu kalau didengar Indonesia, oh Masya Allah Mas Bun, kalau bilang orang Indonesia. Belakangan setelah banyak TKI diekspor ke Saudi, ya setelah era 80-an ke atas banyak TKI di sana dan macam-macam di sananya. Ya, dahulu saya jelasin macam-macam lah. Jadi di antara macam-macamnya sebagian biar tahu juga ya kenapa kok orang Saudi kok setelah itu sama orang Indonesia tidak apresiatif. Itu kebiasaan di Arab itu libur hari Jumat. Jadi mulai malam Jumat itu sudah liburan, termasuk orang kerja. Jadi orang kerja yang ya bukan TKI legal yang lari-lari dari majikannya dan ini berangkat dengan visa umroh, itu kalau malam Jumat libur. Gitu. Ketika libur mereka ya banyak juga yang berangkat umroh dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, masya Allah dan masya Allah, tidak jadi saya ngomongin ini ya. Yang pernah tinggal di sana tahu bagaimana ulah ya saudara-saudara kita di haram bikin keonaran, bahkan sudah masya Allah ya tidak tega jelasin. Sehingga dari situlah orang Arab yang mulai turun penghormatannya kepada kita. Kalau dulu mesti begini, tapi kalau sekarang Indonesia, nah harban, tahu harban, rusak, sampai kayak gitu. Ini para hadirin rahmatullah, kembali pada pokok masalah. Jadi masalah Islam Nusantara dan sebagainya, ayolah kita fokus kepada perjuangan bagaimana Islam ini pertama jangan sampai goyah kedudukannya dalam konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan ulah-ulah yang tidak produktif dari umat Islam sendiri. Ini yang pertama. Agar supaya tidak goyah, ya kita pun umat Islam memerlukan persatuan. Adapun kenapa setelah istilah itu gaduh dan timbul perpecahan pendapat dalam tubuh umat Islam, memang sudah lumrah setiap orang berpendapat ada yang pro dan kontra ini. Jadi kalau tidak mau dikontrain jangan berpendapat, atau pendapatnya disimpan jangan dipublish. Ini berpendapat setelah dia tentang marah-marah. Ya jangan berpendapat kalau tidak mau tentang orang. Sehingga ya kalau memang mau ya, duduk bersama, kemudian buka hujahnya masing-masing, ini duduk secara ilmiah. Tapi kalau di luar ngomong yang tidak sana ini tidak dan sebagainya, ya tidak pernah ketemu satu sama lain, hanya perang pernyataan di mimbar, akhirnya fitnah. Yang kasihan masyarakat yang tidak ngerti apa-apa, kasihan. Bahkan yang tadinya tidak punya
pemikiran macam-macam terhadap Islam, bisa-bisa rusak pemikirannya gara-gara ikut orang-orang yang bonceng. Ini kan kasihan. Ya kalau yang tahu ya tidak ada masalah. Tapi mereka yang tidak tahu hanya ikut-ikutan, ini yang kita kasihan. Oleh karena itu kepada Ikhwan Thariqah Tijani, ayo kita fokus dengan thariqah kita. Kemudian juga ya, ini yang pertama. Jadi Ikhwan Tijani terutama, ayo kita membina persatuan. Jadi jangan antipati dengan politik. Kenapa? Kalau antipati dengan politik, maka perpolitikan nanti dimainkan oleh orang yang anti terhadap Islam. Jadi dihembuskan Islam itu suci, Islam itu bersih, agama itu barang suci dan bersih, politik itu kotor. Maka pengajian harus steril dari politik, masjid harus steril dari politik. Akhirnya kiai-kiai ya yang termakan dengan omongan seperti ini, moh dengan politik, bahkan sampai anti banget dengan ngomong politik, anti banget dengan politik, sibuk dengan ngaji di pesantrennya, sampai lupa kalau negara ini membutuhkan pemimpin politik. Nah, karena sudah sibuk dengan begitu, maka yang jadi DPR orang-orang yang tidak ngerti agama, bahkan musuh agama. Yang jadi pejabat musuh-musuh agama. Sehingga saat ini banyak orang setelah punya jabatan takut ngomong agama. Biasanya baru ngomong agama kalau sudah pensiun. Kan begitu kan? Kenapa? Ini buahnya. Setelah pensiun baru mereka pakai baju koko, rajin ke masjid. Ketika masih aktif, waduh, ada kiai ngomong dikit, ngomong benar dikit, dikriminalisasi dan lain sebagainya. Kenapa? Yaitu mereka fobi dengan agama. Padahal hakikatnya mereka sangat perlu dengan agama. Untuk diamati tidak ada membawa jabatan. SK-nya dibawa sampai profesor doktornya dibawa ke alam kubur, tidak akan bisa membela. Pangkat macam-macam pangkat tidak ada yang bisa membela nanti di depan mungkar nakir. Yang sadar kayak gitu, untung diantara mereka yang sadar, ya setelah pensiun penting daripada tidak sama. Tapi ayo sebenarnya jadi agama ini bukan untuk orang pensiunan. Jadi agama ini untuk siapa saja. Kenapa? Mati belum tentu sampai pensiun. Yang ditakutkan belum pensiun sudah mati duluan. Itu. Ketika dia mati dalam memusuhi agama, naudzubillah. Oleh karena itu ayo kita harus hati-hati. Kita pikirkan nasib ke depan. Jadi kenapa? Ya buktinya sekarang kita lihat undang-undang dasar ini, diamandemen ini dan sebagainya. Kenapa? Ya, dan semua itu merugikan Islam. Jangan salahkan mereka yang ubah. Sekali lagi jangan salahkan mereka. Kenapa? Mereka tidak salah. Kenapa? Mereka memperjuangkan ideologi mereka. Yang salah itu kita. Kenapa tidak punya dan tidak milih orang yang bisa membela kita? Salahnya kita. Kenapa doyong-doyong dipilih? Sontoloyo dipilih, Gondrowo dipilih. Yang milih umat Islam, yang dipilih orang anti Islam ini. Jadi ini para hadirin, para ikhwan, tolong ayo kita pikirkan. Termasuk juga ini perseteruan antar ormas dan antar partai yang berafiliasi pada golongan ormas tertentu. Katanya penggerak kebenekaan, ya kan? Semboyannya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, ayo kita ini. Ujung-ujungnya yang dibela
orang kafir. Sesama Islam bermusuhan. Lah ini logikanya sadar nyambung. Entah saya ini karena bodoh atau gimana. Padahal Quran sudah menyatakan ruhama'u bainahu. Antara sesama muslim kita harus kasih sayang. Asyidda ala kufar, dengan orang kafir kita harus tegas. Ini sama orang kafir dibela mati-matian, begitu saudaranya diinjak sampai penyet. Kalau ada saudaranya salah baru nyinyir. Dalilnya kebenekaan. Ketika kita membahas, ya, padahal mereka membahas, cuma membahasnya tidak di Facebook. Ya. Jadi mereka silent, dan itu hak mereka. Jadi kalau ada Cina ingin Indonesia ini dikuasai oleh mereka, hak mereka. Secara pribadi, setiap orang punya cita-cita. Orang Jawa ingin agar supaya presidennya orang Jawa, itu bagus, iya kan? Orang luar Jawa ingin agar supaya orang luar Jawa bisa menduduki RI 1, bagus, hak mereka. Ya termasuk orang-orang yang berasal dari luar. Ada orang Jerman jadi WNI ingin jadi presiden, pantas. Ya. Ada orang Inggris, ada orang Amerika, pantas. Setiap orang pantas punya cita-cita untuk dirinya. Ketika mereka berjuang berhasil, itu adalah keberhasilan mereka. Termasuk Cina, pantas mereka punya cita-cita. Kenapa? Setiap orang itu bangga dengan golongannya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan kelompoknya. Dan itu sunatullah. Itu. Sekali lagi itu sunnatul. Mereka punya hak untuk itu, dalam arti ya sebagai person mereka punya cita-cita, itu hak mereka. Dan memperjuangkannya hak mereka. Tapi kita juga harus punya cita-cita. Iya sekarang masih apa-apa Islam masih belum bangsanya, termasuk sukunya, termasuk agamanya. Itu. Ya, yang tidak benar caranya menegakkan, dan itu bisa terjadi di mana-mana. Oleh karena itu kita sebagai yang orang pribumi, karena sekarang ini nyebut pribumi aja kayak haram sekarang. Sekarang kalau bilang pribumi, langsung itu rasis. Gitu. Kan begitu. Jadi kita kenapa? Lah ini kalimat-kalimat, istilah-istilah yang diciptakan oleh mereka untuk ngadu domba kita. Ayo kita sadari bersama. Dan dalam kehidupan itu adalah sunnatullah, satu sama lain berlomba. Tinggal karena kita Islam, mari kita berlomba dengan cara yang baik, taat aturan. Mereka sebenarnya sejak dulu tidak pernah taat aturan. Ya seperti menguasai, coba kan lucu kita umat Islam pribumi, ya tanah saja sejengkal nggak ada. Coba yang di Jakarta ini kontraktor semua kan? Hah? Kontraktor semua kan? Coba berapa persen dari kita ini kontraktor? Kontrak. Itu. Sehingga kalau masih kontraktor, tidak punya tanah sejengkal sekalipun,
lagu Indonesia, Indonesia tanah airku, kata siapa? Ente tidak punya tanah, ente kontraktor. Ini bukan ngadu domba, ini kenyataan yang harus kita sadari. Sampai hutan ribuan hektar dikuasai orang. Itu. Apakah mereka salah? Tidak, mereka tidak salah. Kenapa? Yang salah itu yang ngasihkan kepada mereka. Itu. Kenapa kok begitu? Ya kita milih orang yang salah menjadi pemimpin-pemimpin kita. Ini sejak dulu, bukan hanya sekarang. Karena HPH itu sejak lama, bukan baru sekarang. Termasuk pertambangan seperti di Freeport dan lain sebagainya. Ini bukan kesalahan pemerintah sekarang, kesalahan sejak lama. Itu. Tinggal kita ini mau terus begini atau tidak. Dan ini sudah kenyataan. Apa kita lihat di mana-mana, di TV, bahkan di LC, bagaimana kondisi beberapa daerah yang masih kosong dari manusia sekarang sudah ditempati ribuan bahkan puluhan ribu orang-orang asing yang nambang di tempat kita. Ini kenyataan. Ini bukan fitnah. Ini bukan adu domba. Saya ingin menyadarkan saudara-saudara kita sendiri. Oh, masa pengajian toriko kayak begini? Sekali lagi, toriko itu bukan hanya muter tasbih. Ya. Toriko itu wirid, tapi juga berjuang. Jadi yang berjuang kemerdekaan ini, pejuang-pejuang kemerdekaan zaman dulu orang-orang toriko kebanyakan. Makanya toriko ini jadi bulan-bulanan, dibilang bid'ah, dibilang ini macam-macam. Kenapa? Ruhnya Islam ada pada tasawuf dan toriko. Siapa di Ponorogo? Apa torikonya? Tanya, ini tidak pernah dibahas. Siapa? Imam Bonjol. Bagaimana ketika dia wafat? Pedang di tangan kanan, tangan kirinya memegang dalail. Dan itu yang mengatakan seperti itu Buya Hamka dalam bukunya dengan judul Ghirah. Ada bukunya Buya Hamka, Masya Allah. Judulnya di Ghirah tipis, tapi kalau baca itu Masya Allah, himmah untuk berjuang itu timbul. Siapa di Ponorogo? Siapa? Apa torikohnya? Dia pengamal toriko Naksabandia. Dan yang lain, bagaimana seperti Cut Nyahdin dan lain sebagainya. Jadi mereka bukan keroyongan langsung memimpin orang. Tidak gampang mimpin orang banyak. Mesti harus punya asror. Dan yang punya asror itu kalau dalam Islam adalah orang-orang toriko. Itu. Ya, karena begini toriko ini seperti itu perannya. Ya. Sehingga tahun 45 dulu ada pasukan bambu runcing kan gitu kan. Pasukan dengan bambu runcing itu kalau kita ngomong dengan akal sehat itu pasukan gila. Betul atau tidak? Bambu runcing lawannya brand. Bambu runcing lawannya meriam. Bambu runcing lawannya tank. Coba logika mana? Coba kalau hanya bambu runcing, coba ada 100 orang, 1000 orang pakai bambu runcing, satu tank habis. Digilas, tidak usah dirembak. Itu satu tank aja. Lah kenapa kok pasukan dengan bambu awak? Coba logika mana yang bisa nyambung menang dengan
pasukan yang seperti itu. Ini jangankan melawan, punya keberanian aja tidak logis bahwa Bambu Runcing menang dengan berani melawan tank, itu udah tidak logis. Ya, kenapa kok berani? Kenapa bisa menang? Lah ini yang perlu dijelaskan, ada apa di balik Bambu Runcingnya. Keberanian oleh Allah, tidak langsung berani simsalabim. Oleh karena itu para ikhwan, ya, kita sadari bersama persatuan dan kesatuan umat Islam itu penting. Dan kita jangan berharap orang di luar Islam membantu kita, jangan berharap. Tidak ada ceritanya. Sama-sama Islam aja, lain organisasi sudah sulit ngebantu, apalagi lain agama. Oleh karena itu yang perlu kita taklukkan dulu dalam hal ini ego kita masing-masing. Adapun ada perbedaan, andaikan kita bisa duduk bareng pemimpin-pemimpin ormas, duduk bareng pemimpin-pemimpin partai yang mengatasnamakan Islam, termasuk pemimpin partai yang lain, bisa duduk bareng berbicara yang baik untuk izzul Islam wal muslimin selama dia bersama Islam. Walaupun bukan partai Islam, tapi dia kan juga Islam, mati juga ingin disolatkan. Jadi jangan lupa. Karena juga sampai saya tadi dibilang belajar dulu kiai, partai itu adalah ya, tujuannya untuk apa? Potong katanya, untuk perut. Itu tergantung orangnya. Ya kalau kita ikut partai dan mendirikan partai hanya untuk cari makan, kata Sayyidina Ali, man kana himmatu ala ma yadkhulu fi badri qimatu ala ma yakhruju minhu. Orang yang berpikir hanya untuk apa yang akan masuk dalam perutnya, harga dirinya sama dengan yang keluar dari perutnya. Tapi kalau memang kita berjuang di jalan Allah dengan partai mau yang Islam maupun partai bukan Islam, jika memang di situ masuk ke situ agar supaya nilai Islam terjaga di dalamnya, maka mempunyai nilai jihad fi sabilillah. Termasuk juga kita memimpin, mencari dan memilih pemimpin, ini bagian dari sedekah jariyah, bagian dari amal jariah yang minimal berjalan 5 tahun. Efeknya bisa bertahun-tahun. Ya, selama efeknya jalan, kalau itu pemimpin yang kita pilih itu orang benar dan dia amanah dengan tugasnya, maka kita dapat bagian pahalanya. Tapi ketika dia nyalon, ya macak sebagai muslim yang taat, setelah jadi pengkhianat, maka kita ya tergolong orang ditipu oleh mereka, kita tidak dapat dosa mereka yang berbuat jahat. Akan tetapi kalau kita sudah tahu orang yang kita pilih ini orang tidak benar, berasal dari organisasi yang menyudutkan Islam, anti terhadap umat Islam, terang-terangan menyatakan tidak butuh suara umat Islam, kan gitu kan? Ya. Masih kita pilih, ya salahnya kita. Dan bisa jadi kalau orang yang kita pilih itu berbuat tidak benar dan merugikan Islam, maka kita dapat bagian dosa jariyahnya, dosa yang berjalan terus. Ini yang harus ini. Oleh karena itu, inti dari yang ingin saya katakan, umat Islam jangan terpancing dengan isu-isu yang seperti ini. Yang perlu kita pikirkan pertama, kita sesama Islam bersaudara. Kalau ini bisa kita rajut persaudaraan ini, dan karena bersaudara bisa bersatu, maka insya Allah Izzul Islam wal Muslimin ke depan bisa kita rintis, kita tegakkan dengan sebaik-baiknya.
Tapi kalau kita sudah tidak mau dengan sesama muslim gara-gara beda baju, gara-gara beda fikih, oh beda akidahnya, oke memang akidahnya ya saya akui ada perbedaan, tapi kan perbedaannya hanya baru satu bagian yang minim mungkin, ya sangat mungkin kalau kita duduk bareng bisa kita luruskan. Tapi kalau sudah dengan orang anti Islam, apa yang bisa diluruskan dengan keadilannya? Ini dengan partai yang sudah asasnya benci kepada Islam, apa yang bisa kita ambil manfaatnya? Dan ini saya bukan rasis, bukan apa. Saya berbicara kepada saudara saya yang beragama Islam, di mana orang Kristen pun juga ngomong seperti ini kepada kaumnya, pendeta-pendeta, pastor-pastor, seperti ini omongannya, bahkan bisa lebih parah dari ini, cuma tidak dipublish. Kenapa? Mereka sedikit, karena sedikit, ya perjuangan mereka silent, diam-diam, tapi kenyataannya sudah membakar bagaikan sekam yang di luar tidak ada apa-apanya, tapi di dalam sudah membakar. Ini kenyataan itu, sehingga kita umat Islam saat ini benar-benar porak-poranda dengan cara-cara seperti ini. Ya, saya mohon maaf, ya, saya mohon maaf sekali lagi, yang saya sampaikan ini tidak ada niatan apapun kecuali ingin melihat umat Islam bersatu untuk meraih kejayaannya. Jadi mari kita kesampingkan dulu egoisme kita, egoisme golongan kita, ya. Sehingga dari mengesampingkan egoisme itu kita bisa berpikir secara jernih. Siapa mana musuh kita yang sebenar-benarnya? Karena ketika kita berbicara tentang musuh, oh itu hoax, kan begitu. Tapi begitu berbicara kebaikan, apa ya, yang masih saudara kita punya kebaikan, dibilang hoax juga. Sampai ya, saya ketika kirim status ini dibilang provokator, dibilang cuci otak dan lain sebagainya. Ini sudah benar-benar antipati terhadap berita-berita yang menguntungkan Islam, dan begitu senang ya kalau ngelem-ngelem orang di luar Islam. Alhamdulillah, ayo kita sadari bersama, terutama Ikhwan Thariqah Tijani. Itu perlu Anda tahu, Syekh Tijani itu adalah penasehat raja. Tapi maaf, beliau bukan penasehat raja karena ingin dapat bayaran dari raja, tidak. Ya, Syekh Tijani walaupun penasehat raja ingin nyumbang untuk pembangunan zawiyah beliau, ya, Maulai Sulaiman Raja Maroko, yang Ikhwan Tijani raja itu ingin nyumbang untuk pembangunan zawiyah, ngemis-ngemis ke Syekh ditolak. Jadi Syekh jadi penasehat raja bukan untuk cari dana, enggak. Itu. Sehingga ketika Syekh pergi ke luar kota, pembangunan zawiyah sedang berjalan mangkrak karena bahannya lagi kehabisan. Apa yang belum selesai? Marahid, tempat ini WC. Ya. Belum selesai, Syekh nggak ada. Raja Sulaiman pas ke zawiyah, ya, kalau udah kerja itu orang, ini bahannya habis. Seneng beliau, diam-diam langsung itu datang kamu ke toko, ambil yang diperlukan semua, aku yang bayar. Begitu Syekh datang, zawiyah sudah rampung semua. Ya. Zawiyah sudah rampung semua. Jadi WC sudah rapi semua. Tapi Syekh itu tadi komitmennya, zawiyah akan dibangun dengan harta kekayaannya fuqara Tijani. Jadi dari Ikhwan semua sih seperti itu, penting kita
menghindar. Karena masya Allah godaan politik dan harta kekayaan itu begitu membahayakan bagi semuanya. Itu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman siapapun yang mampu masuk ke jalur politik dengan ilmunya dan keimanannya bisa tegak di sana dan amanah, saya akan mendukung itu semuanya. Kenapa? Kalau umat Islam tidak masuk ke situ, nanti yang menempati orang-orang yang di luar Islam. Atau kalau bukan orang Islam yang komitmen kepada Islam yang menempati di situ, nanti ditempati orang yang hanya beragama Islam tapi tidak punya cita-cita izul Islam. Ini moga-moga ini manfaat bagi kita. Sekali lagi, hal ini saya tidak ada niatan untuk menghujat atau siapapun dari person apapun, dari organisasi manapun. Yang ingin saya tekankan di sini, usul kepada semuanya, bagaimana andaikan kekuatan Islam yang saat ini berserakan bagaikan lidi yang tercecer di mana-mana, kita satukan menjadi sapu yang bisa menyapu apa saja. Jika seperti itu, insya Allah kemuliaan Islam dan umat Islam ke depan bisa kita capai dengan upaya bersama. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk saya sendiri, keluarga saya, dan para ikhwan Tijani yang berada di zawiyah ini, termasuk juga siapapun yang melihat video ini. Moga-moga bisa mengambil manfaat. Adapun kalau ada pernyataan yang salah dari pernyataan saya tadi, saya hanyalah seorang manusia yang juga tidak lepas dari keliru dan kehilafan. Dan saya mohon maaf, dan kalau mendapat teguran, jika memang teguran itu benar, saya siap untuk mengubah pernyataan saya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.